Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS SD Ibu Septiani Nopitasari MPD dan Ibu Itsna Oktavianti MPD dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan pendidikan IPS SD di dalam sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum 1994, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Saudari Lilik Maharani sebagai pemateri. Yang kedua saya sendiri, Lisa Aprianti, sebagai pemateri sekaligus sebagai moderator. Yang ketiga yaitu Maya Aprianti sebagai pemateri. Dan yang keempat yaitu Lalu Ripal Permana Aji sebagai pemateri. Baik, sebelum kita beranjak ke penjelasan materi, saya di sini akan membacakan peta konsep yang akan kami bahas dalam presentasi pagi hari ini. Yang pertama yaitu perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1994. Yang kedua, perkembangan pendidikan IPS SD dalam KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, perkembangan pendidikan IPS SD dalam KTSP. Yang keempat, perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 2013. Dan yang kelima yaitu perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Maya Aprianti yang akan membahas tentang perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1994. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Aprianti akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan IPS kurikulum 1994. Pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan kurikulum IPS menjadi kurikulum 1994, di mana kurikulum ini memiliki materi pembelajaran yang diangkat secara terpadu dan lebih sederhana daripada materi kurikulum IPS 1986 dan 1975 yang masih tampak berdiri sendiri. Dalam kurikulum 1994 lebih menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin siswa diperkenalkan pada teknologi dalam bentuk informasi dan perilaku teknologi. Yang ketiga, perkembangan nilai. Berbagai mata pelajaran di SD dapat mengembangkan nilai-nilai melalui kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Keterampilan ini meliputi keterampilan fisik atau manual. Yang terakhir, muatan lokal adalah suatu wahana untuk menyajikan sejumlah bahan pelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan siswa kepada keadaan daerah yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon. Penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Lilik Maharani yang akan membahas tentang perkembangan pendidikan IPS SD dalam KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan IPS SD kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2004, pemerintah kembali merubah atau merevisi kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK.
kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi ini berupaya mengkondusikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi sebagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, KBK ini berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Seperti yang sudah kita pelajari dan kita tahu bahwa beberapa ciri dari pendekatan konstruktivisme itu antara lain: 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Terus kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas, tetapi tugasnya diselesaikan dengan cara yang beda atau dengan berbagai cara, tidak dengan satu cara. Lalu mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai perkembangan pendidikan IPS SD dalam KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dalam Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan penyusunan KTSP. Dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 ditetapkan kurikulum ilmu pengetahuan sosial IPS SD yang mempunyai karakteristik tersendiri. Karena kurikulum IPS yang mulai berlaku pada tahun 2006 tidak menganut istilah pokok bahasan, namun menggunakan istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dan jam pelajaran relatif lebih sedikit per minggunya. Hal ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 hanya memberikan rambu untuk pendalaman dan peluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
Yang kedua yaitu sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Lalu Rival Permana Aji. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan IPS SD kurikulum K13. Salah satu ciri kurikulum K13 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Di dalam kurikulum K13 memuat berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran yang mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi ya setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Di sini perkembangan pendidikan IPS SD kurikulum K13 edisi revisi. Dalam kurikulum K13, setiap guru mata pelajaran wajib melakukan tes dan menilai kompetensi spiritual dan sosial murid dalam konteks mata pelajaran. Maka dalam K13 revisi, tanggung jawab tes dan penilaian hanya diampu oleh guru agama. Kompetensi spiritual dan budi pekerti, kompetensi sosial, guru mata pelajaran cukup mencantumkan laporan pendekatan belajar kompetensi tersebut di mata pelajaran terkait. Sistem pembelajaran IPS dalam K13 revisi ini tidak jauh berbeda dengan pembelajaran IPS K13 sebelum revisi. Hanya berbeda pada bagian tes pengambilan nilai saja. Sekian dari saya. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi yang tadi, maka berakhir pula acara presentasi kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.